Shalom, dusta versus janji Allah. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-12 berkata demikian, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan menggerak segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara yang kekasih, seandainya semua orang di dunia ini diberi tawaran untuk membawa alat pendeteksi kebohongan kemana saja mereka pergi, kira-kira berapa banyak orang yang bersedia melakukannya? Mungkin hanya sedikit orang yang bersedia. Mengapa? Di era pasca kebenaran ini, kita hidup di tengah angkatan yang tidak lagi berdasarkan fakta dan kebenaran, melainkan berdasarkan emosi dan keinginan subjektif. Kita menemukan banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Dibutuhkan materai, surat perjanjian, bahkan sumpah untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Sebenarnya keadaan hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Pada masa lampau, Daud sudah mengeluhkan bahwa telah lenyap orang yang saleh dan orang yang setia. Umat Allah justru dikelilingi oleh angkatan yang jahat, yang berkata dusta satu sama lain, penuh dengan bibir manis dan hati yang bercabang, kata Daud. Tidak hanya itu, umat Allah juga dikelilingi oleh orang-orang yang memakai lidah mereka untuk bercakap besar dan pongah, saudara-saudara, serta memperkatakannya, menjatuhkan, mengambil keuntungan, serta menindas orang yang miskin dan lemah. Orang yang berada dalam situasi seperti itu pasti akan frustasi. Apa yang seharusnya kita lakukan, saudara? Kita perlu bercermin dari kehidupan Daud yang mengarahkan pandangannya kepada Allah. Ia meminta agar Allah menolong umatnya. Daud mengontraskan perkataan manusia yang penuh dusta dengan janji Allah yang murni, bagaikan perak yang teruji dan sempurna. Digambarkan dengan 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah, saudara. Manusia sering tidak dapat menepati perkataannya. Sebaliknya, Allah selalu menepati janjinya. Itulah sebabnya umat Allah dapat mengalami kelegaan di dalam janji Allah, karena Allah senantiasa menjaga umatnya terhadap angkatan yang jahat di sekeliling mereka. Selain itu, apakah Anda sedang merasa frustasi karena tidak ada orang yang dapat dipercaya? Pandanglah pada Allah. Walaupun dusta mengelilingi kita,
Kita tahu bahwa kita dapat mempercayai Allah dan berpegang pada janjinya. Sekalipun kita sedang berada di tengah himpitan hidup, saudara, imanlah yang dapat menolong kita untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.